Saya berharap sesungguhnya bahwa Partai Masyumi baru yang dideklarasikan kembali ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kehidupan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya akan membahas soal Partai Masyumi yang dideklarasikan lagi ya, tanggal 7 November ya, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Masyumi. Saya bacakan. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, resmi deklarasi Partai Masyumi aktif kembali. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Masyumi kembali aktif setelah deklarasi resmi pada Sabtu 11 yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 Partai Masyumi. Deklarasi partai yang didirikan pada 1945 ini dilakukan di Gedung Dewan Dakwah Jakarta Pusat Sabtu 17 November. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis BPU-PPII Khalil Ridwan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi, kata Khalil dalam deklarasi yang disiarkan secara virtual Sabtu 7 November. Dalam deklarasi tersebut, Partai Masyumi berjanji akan berjihad demi terlaksananya ajaran dan hukum Islam di Indonesia melalui Masyumi. Usai membacakan ikrar, para peserta deklarasi langsung memekikkan takbir. Deklarasi ini rencananya juga akan mengumumkan calon Majelis Syuro Partai Masyumi. Adapun calon-calon Majelis Syuro diantaranya mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abdullah Hehamahua, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, MS Kaban ya, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, Tengku Zul ya, budayawan Ridwan Saidi, wah babe juga, hingga Kiai Abdul Rashid Syafi'i. Sebelumnya, Sekretaris Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis BPU PPII Taufik Hidayat mengatakan, kebangkitan Masyumi ini didasari dengan kerinduan akan partai Islam ideologi seperti Partai Masyumi masa lalu. Ia mengatakan pihak-pihak di belakang Masyumi kali ini merasakan sudah sedikit sekali partai politik yang ideologis, baik kebijakannya maupun integritas para politisinya. Kerinduan tersebut muncul karena mayoritas para politisi Masyumi adalah orang-orang yang kuat pembelaannya terhadap syariat Islam dan mampu menunjukkan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia melalui ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, kata Taufik seperti dikutip dari situs resmi Masyumi. Sudah ada situsnya juga ya. Juga ada beberapa berita ya. Deklarasi Masyumi hari ini kami enggan dikaitkan langsung koalisi aksi menyelamatkan Indonesia karena banyak tokoh-tokohnya yang juga ikut mendeklarasikan kembali Masyumi ya. Kemudian ada juga berita petinggi kami deklarasi pembentukan Partai Masyumi besok ya, Sobat RH sekalian. Itu tadi berita tentang Masyumi. Ada juga berita yang mengatakan bahwa Partai Masyumi ajak Abdul Somad dan Amin Rais bergabung di Dewan Syuro. Kalau bergabung di Dewan Syuro, bagaimana dengan Partai Umat yang baru didirikan oleh Amin Rais? Jadi, Sobat RH sekalian, hak
bagi warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Partai Masyumi ini adalah partai yang dibubarkan di era Orde Lama, era pemerintahan otoriter Bung Karno. Partai ini berdiri tahun 45, seperti dikatakan tadi 7 November. Ada 3 orang kalau kita lihat dari internet ya, yang mendirikan partai ini. Pertama adalah Muhammad Natsir, kedua adalah Sekar Maji Marijan Kartosuryo ya, yang terkenal dengan pemberontakan DITI-nya. Lalu juga Wahid Hashim, yaitu ayah dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Jadi memang awalnya Partai Masyumi ini didirikan untuk menjadi wadah bagi kekuatan Islam. Kita tahu bahwa negara ini didirikan oleh 2 kelompok kekuatan, yaitu Islam dan nasionalis. Sayangnya dalam perjalanan selanjutnya komponen NU di Masyumi kemudian mendirikan partai baru, yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Jadi sejak saat itulah ada 2 partai Islam besar di Indonesia, dan ketika pemilu 1955 Masyumi bersama PNI bersaing ketat, lalu di tempat ketiga ada NU, dan keempat adalah Partai Komunis Indonesia. Jadi PKI yang tidak ikut cawe-cawe dalam proses kemerdekaan Indonesia, baik melalui BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maupun PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu muncul sebagai partai terbesar keempat setelah pemilu 1955. Tidak heran kemudian Bung Karno akhirnya menerapkan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, untuk mewadahi 3 kekuatan ini. Kekuatan nasionalis yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia, kekuatan Islam yang diwakili Masyumi dan NU, serta kekuatan komunis atau sosialis yang diwakili oleh PKI. Pernah dibuat kabinet kaki 4 dengan topangan 4 kekuatan ini. Tapi kita tahu bahwa era Orde Lama dan Orde sebelumnya, itu sering disebut demokrasi liberal, bukan contoh baik, dianggap bukan contoh baik dari demokrasi Indonesia. Walaupun mereka yang mengkaji demokratisasi melihat periode antara 49-59 adalah periode liberal dan demokratis. Kabinet memang jatuh bangun sayangnya pada waktu itu, tetapi kehidupan kenegaraan sangat demokratis, sampai akhirnya Bung Karno men-take over kekuasaan melalui dekret 5 Juli 59 yang menjadikan dirinya sebagai sentral dari kekuatan politik yang ada pada saat itu. Dan Masyumi termasuk partai yang tidak mau berkompromi dengan pemerintahan Bung Karno, akhirnya dibubarkan pada tahun 1960 kalau tidak salah ya, bisa dicek kembali. Dan ketika era Orde Baru terbit, Masyumi dan tokoh-tokohnya termasuk yang diwaspadai, karena pemerintahan Orde Baru tidak menginginkan kekuatan partai-partai Orde Lama tumbuh. Itulah sebabnya pasca pemilu 1971 diadakan penyederhanaan partai politik. Ada 3 partai politik, yaitu 1 Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari 5 partai politik Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari partai nasionalis dan partai non-Islam, partai agama selain Islam. Jadi sobat era sekalian, demokrasi ala Orde Baru adalah demokrasi yang limited, hanya 3 kontestan pemilu yang diakui, P3, Golkar, dan PDI. Jadi urutannya sudah ajak seperti itu. Sobat era sekalian, tidak seperti sekarang yang urutannya berbeda-beda dari pemilu ke pemilu berikutnya. Partai Masyumi sempat menggeliat pada pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi. Sepanjang yang saya ingat pada waktu itu ada 3
partai yang menggunakan nama Masyumi, yaitu satu paling besar adalah Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang adalah partai yang dibesut oleh Yusril Iza Mahendra, mengambil Masyumi sebagai roh perjuangan, baik bekas tokohnya maupun ideologinya, dan Yusril adalah orang yang memang mendalami mengenai Masyumi. Yang kedua adalah Partai Masyumi Baru, kalau tidak salah Ridwan Saidi pada waktu itu yang memimpinnya. Lalu juga ada PP, Partai Politik Islam Masyumi. Jadi ada 3 partai yang mengaku sebagai partai yang mewarisi Masyumi. Tapi sayang, ketiganya gagal. Ketiganya gagal menjadi partai yang besar seperti Masyumi. Hanya Partai Bulan Bintang yang bertahan hingga saat ini. Tapi ketika parliamentary threshold diterapkan, Partai Bulan Bintang tidak pernah lolos dari parliamentary threshold. Jadi hanya menjadi partai kecil saja. Partai dengan perolehan antara 0, sampai 2 atau 3% saja. Tidak bisa lolos parliamentary threshold 4% ke atas. Jadi sobat era sekalian, saya berharap sesungguhnya bahwa Partai Masyumi Baru yang dideklarasikan kembali ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kehidupan kebangsaan. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya partai politik saat ini memang jauh sekali dari ideologi, jauh sekali dari antusiasme publik. Yang adalah partai politik makin elitis dan hanya sekedar electoral machine, mesin elektoral, mesin pengeruk suara. Kurang berbuat nyata bagi masyarakat, kecuali mengantarkan orang-orangnya menjadi elit-elit politik, menjadi orang-orang yang berpengaruh di kekuasaan. Apakah Masyumi akan berjuang menjadi partai alternatif dengan value dan nilai? Kita tunggu saja, walaupun saya mengatakan tidak gampang untuk saat ini membangun trust ke masyarakat, membangun sebuah partai walaupun dengan sebuah ideologi yang sudah pernah tertanam di Republik ini melalui Partai Masyumi yang didirikan pada tahun 1945. Sobat RH sekalian, selamat atas deklarasi ini, selamat pula atas tokoh-tokoh yang sudah membesutnya dan mereka yang duduk dalam kepengurusan. Tantangan tentu sangat berat, karena selain 9 partai yang saat ini bercokol di parlemen, ada partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold, seperti Partai Bulan Bintang, PKPI, dan juga PSI yang sepertinya masih akan terus, termasuk Perindo tentunya. Ada juga partai seperti Gelora dan sekarang partai seperti Masyumi. Kalau tidak lolos pemilu 2024, maka partai yang baru dideklarasikan kembali ini pasti tinggal akan menjadi kenangan saja. Sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber, pula dijelas khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!